Bacaan ini dibacanya kul atau kul. Kedengarannya mirip ya, tapi tahukah keluarga Qur'ani yang satu artinya katakanlah, yang satu lagi artinya makanlah. Bayangin, kalau keluarga Qur'ani baca itu dalam sholat, bisa-bisa dari doa jadi perintah makan. Assalamualaikum keluarga Qur'ani, kembali lagi bersama saya Desti. Di video kali ini kita akan membahas kenapa makhraj huruf penting banget dalam membaca Al-Quran. Yuk simak! Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Artinya, setiap huruf hijaiyah yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran memiliki tempat keluarnya masing-masing. Ada beberapa pendapat ulama mengenai pembagian makhrajul huruf ini. Namun, dari sekian pendapat, yang paling banyak diikuti oleh ulama Qurra dan Ahlul Ada adalah pendapat Syekh Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Menurut beliau, makhrajul huruf hijaiyah itu ada 17 tempat, dan bila diringkas ada 5 bagian. Yang pertama, al-jauf, artinya rongga mulut. Yang kedua adalah al-halqi, artinya tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan, yang artinya lidah. Yang keempat adalah asyafatain, yang artinya bibir. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, yang artinya rongga hidung. Nah, setelah kita tahu apa itu makhrajul huruf, sekarang muncul pertanyaan. Emangnya sepenting itu ya belajar makhraj huruf satu persatu? Jawabannya iya, penting banget. Makhrajul huruf itu penting karena 1. Makhrajul huruf bukan cuma soal teknik, tapi soal menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. 2. Kalau kita salah makhraj, kita bisa mengubah arti sebuah kata. 3. Makhrajul huruf bagian dari tajwid, dan tajwid bukan cuma soal teori, tapi juga praktik. 4. Membuat bacaan Al-Quran kita lebih enak didengar, karena makhrajul huruf yang tepat bisa bikin bacaan Al-Quran kita terdengar lebih tartil, jelas, dan akhirnya enak didengar. Ini adalah contoh kesalahan makhrajul huruf yang sering terjadi. Pertama, dalam kata sholat. Orang sering menyebutnya dengan sholat dengan huruf sin, padahal harusnya dengan huruf shod, yang makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian bawah. Dan yang kedua, dalam kata zolim. Orang sering menyebutnya dengan zolim dengan huruf zai, padahal dengan huruf vo, yang makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Dan yang ketiga, dalam kata kul. Orang sering menyebutnya dengan kul dalam huruf kaf, padahal harusnya dengan huruf qaf, yang makhrajnya ada di pangkal lidah. Kalau keluarga Qur'ani baru mau mulai belajar makhrajul huruf, tenang, saya akan share tips gampang belajar makhrajul huruf. 1. Pelajari dan memahami makhrajul huruf. Nah, supaya lebih mudah, saya sudah siapkan bantuan visual untuk keluarga Qur'ani. Di kotak deskripsi video ini, kamu bisa temukan link untuk download gambar makhraj, yaitu panduan visual tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Gambarnya seperti ini. Saya juga sudah sertakan tabel pelafalan huruf hijaiyah yang lengkap dengan penjelasan cara mengucapkannya. Silahkan di-download, lalu dicetak biar bisa dipelajari dan dilatih kapan saja, baik sendiri maupun dengan keluarga. Dengan panduan itu, insya Allah belajar makhrajul huruf kamu akan terasa lebih mudah. 2. Latihan adalah kunci keberhasilan. Sisihkan waktu setiap hari untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah, terutama huruf-huruf yang sulit melafalkannya, seperti huruf shod, bod, to, dan vo. Dengan latihan rutin, otot-otot di sekitar lidah atau mulut akan terbiasa melafalkan huruf dengan benar. 3. Menggunakan cermin. Cermin membantu kita melihat posisi lidah kita sudah sesuai dengan teori makhrajul huruf. Misalnya ketika mengucapkan huruf to, pastikan ujung lidah kita menyentuh ke gusi atas. 4. Belajar dengan guru atau teman yang kompeten.
Meskipun belajar sendiri bisa membantu, guru atau teman yang berpengalaman bisa memperbaiki kesalahan makhraj secara langsung dan memberikan contoh yang lebih jelas. 5. Praktek pada bacaan Al-Quran. Setelah memahami teori dan berlatih pada setiap huruf, praktekkan pada bacaan Al-Quran. Keluarga Qurani bisa mulai dari surah-surah yang pendek, lalu tingkatkan pada surah yang lebih panjang. Menggabungkan teori dan praktek dapat memperkuat penguasaan makhrajul huruf dalam setiap bacaan. Makhrajul huruf itu kayak fondasi. Kalau salah dari dasar, bangunan bacaan kita bisa goyah. Tapi jangan khawatir, memperbaiki makhrajul huruf itu proses, bukan hasil instan. Yuk mulai dari satu huruf, satu pembiasaan kecil yang membawa bacaan Quran kita lebih berkualitas dan lebih tartil. Saya Desti pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.